Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala tabiati ilahiyati nahika an fadlika mazina amnahil waqli atoli ilmi bil ilmi fi hada saril mazidi ma'li bil nikmati Ramadana. Tentunya segala puji bagi Allah yang maha kuasa atas sifat ilahinya dan rahmatnya yang tiada henti. Kita luangkan waktu untuk berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ikhwan akhwat, baik yang mengaji secara talaki datang hari ini maupun yang tidak bisa datang, berprasangka baik kita mungkin mengamalkan amalan andung ya, mengurus amanahnya. Semuanya rahimakumullah. Fi hadal istimai hadal fakiru ahmaku saninakisun hajanal lailata. Ya. Jadi yang fakir ini di pertemuan hari ini taklim kita yang bodoh ini tajuk yang kita bahas tadi sudah disebut siru asari ibadati syami Ramadan. Kita bahas part 1 dulu, artinya rahasia ibadah syam Ramadan memasuki Ramadan ke-10. Banyak syukur kita masih diberi waktu. Assalamualaikum ya sarusyam. Salam bagimu wahai bulan Ramadan. Assalamualaikum ya sarul qiyam. Salam bagi kita wahai bulan Syam, bulan yang mendirikan sholat lail malam. Amma ba'du. Kita bahas, kita naikkan dari kitabnya Imam Al-Ghazali perkara puasa. Imam Al-Ghazali beliau memberikan penjelasan tentang puasa itu apa. Kemarin sebetulnya udah tinggi ya kita, tapi di Al-Ghazali kita pakai penjelasannya di makom kedua. Ada sedikit pemahaman di makom ketiga pada puasa. Sedangkan di Sirul Asror itu kita coba sama tahu ya, di Sirul Asror itu berat banget Pak ya, kewalian namanya dalam puasa itu. Kita turunkan ke makom ajaran Al-Ghazali dan ini benar karena ada sandaran dalilnya. Kalau puasa orang awam itu puasa makan minum itu biasa kan? Ya, banyak yang tahu, nggak perlu kita perjelas lagi. Rukun adabnya kita sudah banyak yang tahu. Ada lagi puasa orang yang punya hajat. Itu masih puasa bawah juga itu. Puasa kita Ramadan punya hajat niat gitu. Contoh pengen dapat rezeki, pengen dapat pekerjaan, ingin beli mobil, beli rumah, yang namanya puasa. Kalau hal puasanya di Ramadan ada hajat namanya puasa bukan karena Allah. Gak enak ya. Puasa tapi karena mobil. Jangan Pak. Puasa itu rahasiaku. Murnikan ibadahnya hanya kepada lillahi ta'ala gitu ya. Bukan gak boleh berdoa. Pisahkan. Jadi puasanya karena menginginkan sesuatu. Berprasangka baik Pak. Kita setidaknya pahami. Jadi puasa yang disebutkan Imam Al-Ghazali itu ada puasa fisik dan ada puasa jiwa. Nggak boleh dilepas. Ya, lahir batin nggak boleh dilepas. Itu udah keren deh. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan. Walaupun di rumah ada makanan, makanannya halal, ya nggak boleh dimakan. Kenapa nggak dimakan meskipun halal? Bukan najis, bukan curian, tetap nggak boleh dimakan. Ya di bulan Ramadan siang hari karena haram. Karena dalam diri ini kita berani begitu nggak berani makan karena apa Pak kekuatannya? Ada yang tahu nggak? Kekuatannya apa Pak? Yang dibaca tadi niat. Kekuatan niat itu keren Pak. Kalau Bapak nggak ada niat berani makan tuh, betul nggak? Itu hebatnya niat. Maka niat hukumnya wajib pahami walaupun sepele. Jadi segala sesuatu Allah melihat niatnya Pak. Maka ditolong sama Allah, antum gak akan makan siang. Ya, sepakat? Nah, Allah berdasarkan niat hambanya. Hadisnya saya kan. Jadi kalau antum ingin mendapatkan niat yang gak sesuai dengan kita, Allah juga marah kan? Ya kan? Nah, jadi itu salah satu kekuatannya, bukan kekuatan kita karena bisa menahan atau percaya begitu, karena niat Pak. Mukjizatnya di situ. Nah, karena itu puasa itu kita harus naikkan terus. Nah,
Jadi harus bergabung, kekuatan kita menahan walaupun itu kelihatannya di siang hari pada hari biasa halal, tidak ada. Kita memakannya karena faktor daripada niat tadi. Itulah yang Allah pandang. Niat itu yang Allah pandang, bukan menahannya, Pak. Niat itu yang Allah pandang. Ya. Jadi Allah itu enggak pernah memandang fisik. Enggak, Pak. Sekali lagi ya, Allah enggak pernah memandang fisik. Allah itu memandang qalbu antum, rahasia antum. Betul kan? Nah, itu perhatikan tuh. Ya. Yang dipandang cuma qalbunya. Jadi kalau antum berpuasa, coba pakai ilmu apa, Pak? Untuk keren puasanya. Ilmu jauh. Ilmu rasa. Rasa kan ada di niat, Pak. Ya. Pakai ilmu jauh. Raso pareso kata orang Minang. Betul kan? Nah, ilmu jauh. Ilmu rasa. Yaitu bagi ajaran Islam, ilmu jauh itu yang paling keren apa, Pak? Dalam puasa. Merasa dipandang. Tidak ada siapa-siapa sendirian baik di rumah maupun di mana saja. Tidak akan berani kita berbuat maksiat, makan, minum kalau Allah melarangnya. Itu merasa dikontrol, ada CCTV, itu ilmu rasa. Gampang kan? Nah, tanamkan itu dulu, Pak. Itu ilmu rasa. Nah, di situ kerennya, hebatnya niat. Itu kerennya niat. Itulah hebatnya niat. Itulah yang disebut mukjizatnya niat. Gitu, Pak, bahasanya. Ini bukan mendramatisir. Makanya puasa wajib nih, niat. Yeah. Maka itu niat dihukumi wajib. Kenapa? Karena niat itu. Kenapa niat wajib? Karena gini bahasanya ya. Kenapa niat wajib? Ini banyak. Ini susah juga nih. Menanamkan itikad itu harus nyanyi apa? Karena niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Apa ya, Pak? Qalbu itu langsung berhubungan dengan Allah. Tuh. Itu sebabnya Imam Abu Ishaq Asy'arazi punya kitab yang disebut Al-Muhadzab. Berkata begini, niat itu fi qalbi. Paham? Niat itu di qalbu. Niat itu bukan di perbuatan. Jadi kalau antum sholat, bagus sholat yang dilihat? Enggak, bro. Lafaz niat yang dilihat? Enggak, bro. Nawaitunya dulu. Betul kan? Bagus sholatnya, ada riya. Ya, benar kan? Nah, itu setan main tuh. Yo. Niat itu fil qalbi. Niat itu di qalbu. Niat itu di hati. Niat itu di hati. Secara eksplisit, niat itu di qalbu tidak dilihat, diperlihatkan di Al-Quran. Tapi secara makna ada di Quran. Ini banyak ulama nggak tahu. Niat di qalbu itu coba cari di Quran. Bingung antum? Eksplisit penjelasannya ada di Quran. Al-Ahzab ayat 5 Iqra ikhwan. Itu dia, baca. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم
Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulan ayat itu apa, Pak? Jadi mufasir ya. Walakin ma ta'amadat qulubukum. Perhatikan tuh. Yang ada dosa itu kalau disengaja di hati kamu. Jadi niatnya terus lurus sampai ya. Itu perkaranya qalbu. Allah ngelihat situ. Niat kamu itu harus benar. Puasa antum itu kemana niatnya nih? Lillahi ta'ala deh. Ya, jangan puasa rendah. Ya, maka banyak tobat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu dia. Ya. Eksplisitnya gitu. Jadi kalau dicari ya repot, Pak. Niat itu di kalbu, ya. Kalbu atau hati itu dekat sekali dengan Allah. Dekat banget, Pak. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya. Nah, ini hadis nih sandarannya. Nomornya 2654. Ada kitabnya Al-Qadar. Hati kalbu setiap insan dalam genggaman Allah. Kamu tiap hari itu hatinya digenggam Allah tuh, dibolak-balik. Ya. Hadis ini sahih. An Abdillahi ibnu Amrinu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, Inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asyabir rahmani ka qalbin wahidin yusyarifuhu haitu yasha'u. Ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musyarifal qulubi syarif qulubana ala ta'atillah ala ta'atika. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya hati-hati seluruh anak Adam, kita ini keturunan Adam, berada di antara dua jari-jari Ar-Rahman, Allah. Bukan Allah punya tangan, iktibar tuh, ya, dekat kali, ya, seperti satu hati, ya, sama, deket bener. Allah membolak-balikan hati itu kemana saja yang Dia kehendaki, ya. Hati-hati berkata dengan hati, hati-hati bermain dengan hati. Nah, ya, itu orang spiritual tuh. Itu dulu kuatin, makanya ada disebut inaba, membersihkan kolbu. Supaya hati kita bisa jadi kekuatan. Duduk ya. Duduk. Nah. Lalu Rasulullah berdoa. Ini doanya di Ramadan. Setelah doa kemarin, doa ingin kaya, doa ingin dapat kerjaan, doa jombloan, jomblowati. Kemarin kan? Sambung dengan ini. Apa doanya? Allahumma musyarifal qulubi syarif qulubana ala ta'atika. Pendek. Doa kemarin gak ada. Kalau antum ingin dapat rezeki, doanya itu. Kalau ingin dapat jodoh perempuan itu. Kalau ingin laki-laki itu. Makanya bersambung nih. Disambung dengan ini. Di putaran ke-10. Apa sambungannya? Allahumma musyarifal qulubi syarif qulubana ala ta'atika. Itu Quran. Mat surat tuh. Artinya apa sih? Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, arahkanlah hati kami, permintaan kami ini untuk tetap bisa taat kepadamu, mengikuti aturan kamu. Betul kan? Bukan begini aja, tapi kita nggak taat.
maka tutup dengan mukjizat matsyurat tadi. Berada di Quran, berada di hadis, ya. Syahid, ya. Nomornya 2654. Sampai di sini paham ya? Maksudnya, kenapa ngaji ini mesti berunut dalam amalan? Betul? Waktunya kapan? Pakai doa ini, hadis ini. Mulai puasa ke-10. Apakah hari-hari lain boleh? Boleh, tapi semuanya kalau hari lain. Panjang. Nah, itu kelebihannya bulan Ramadan. Ya. Itu sebabnya tambah lagi ayat di 10 nih. Ya. Di putaran ke-10. Di Ali Imran ayat 8. Baca Ikhwan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kalau seorang mufasir itu menyebutnya apa, Pak? Doa tadi dalam ilmu fikih, ya, ayat bil sunnah. Dari ayat, dari firman kepada sunnah, ya. Jadi yang dibaca sunnah dulu. Apa tuh yang dibaca sunnah? Allahumma musarifal qulubi, sarif qulubana ala taatika. Lanjut. Apa lanjutnya? Robbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana washhab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu dia. Itu lengkap tuh. Pusing juga nggak amalannya? Ya diilmuin lah. Duduk gak nih? Itu putaran di 10. Ya. Tapi pakai doa. Doa kemarin itu tunjukin. Duduk gak? Nah, jadi udah terlambat dong. Yang 10 kemarin doanya nggak, ya nggak apa-apa. Lanjutkan dengan yang kemarin. Sekarang start. Nanti di putaran ketiga belum. Tambah lagi, ada Lailatul Qadar. Itu dia loh amalannya. Nah itu pas di hari bulan puasa kabala biasa di luar puasa setelah kurban itu amalin Pak rutin. Makin tinggi amalan itu, insya Allah untuk aman tuh dalam perkara rezeki. Itu Pak. Ini kan menunjukkan betapa dekatnya kekuasaan Allah atas hati kalbu manusia. Ya. Dan betapa lemahnya manusia tanpa mengikuti pertolongan dari Allah dengan aturan ilmunya, ya kan? Itulah Allah menjaga iman antum. Jadi kalbun insan itu Allah genggam, Pak. Ya. Allah tidak akan melakukan merubah niat menjadi jelek, tidak. Kalau antum mengikuti aturannya, enggak, Pak. Ya. Karena apa? Allah itu kehendaknya begini, mau dilempar tuh kalbu, mau dibolak-balik, ya. Itu hak Allah kan. Tapi kita ngikuti aturannya nggak mungkin dilempar-lempar kalbu kita kan. Ya. Jika seorang berbicara di dalam kalbunya, ya, sesuai dengan mulutnya kalbu itu, ya. Apalagi bulan puasa ini, setelah kalbu kita bersih, dia sebenarnya sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dicuekin. Nah. Berat nggak Bapak ngomong apokato hati, apokato muncung? Jujur. Barek kan? Barek Pak.
Padahal ilmunya di situ. Maka nasihat antum, hati-hati dengan hati. Sepakat? Jangan sering-sering main hati. Itu dia. Untuk nan mudo-mudo. Ya. Sudah pasti didengar Allah. Ya. Bisa gawat nih mainin hati, bro. Ya, apalagi kalau udah ditalkin hatinya. Tanggung jawab. Kalau mainin hati, kalau udah ditalkin. Nih gini. Talkin ikut ajaran doang. Orang itu ada hak untuk mentalkin, ditalkin, melenceng dia. Apa kata hati, apa yang sudah ditalkin dibersihkan dengan mengikuti aturan, tapi dia melenceng tindakannya, berbeda dengan hatinya, langsung kena. Banyak kejadian nggak, Pak? Ayo, banyak kejadian nggak? Ya, yang duduk nih sakti, bro. Itu dia. Yang sakti nggak yang duduk, ilmunya ada. Itu talkin, duduk ya. Nah makanya kalau ingin berubah-ubah hati dengan mulut kamu, jangan ngaji sini. Kena cupak beko. Duduk nak Pak, maksud nanandong kaji duduk ya. Gitu itu ulama tarekat kayak gitu Pak. Harus baik. Ya. Bisa ngejawab nggak? Ya udah, kalau misalnya ya repot juga ngomongnya nih. Itu tuh yang kayak gitu itu baru puasa awam, kata Al-Ghazali. Kebayang nggak tuh? Masih puasa awam itu. Udah sakti banget tuh. Puasa johir masih tuh. Memakai niat itu masih puasa johir Pak, tapi udah ada jiwa lah gitu ya. Kita udah tahu niat itu mengakibatkan punya kekuatan kita tidak makan yang halal, tidak mau berbuat maksiat, tidak mau bergibah, tidak mau berbuat jolim, itu dia. Itu kekuatan niat. Kuat berlapar-lapar, kuat dengan masalah, kuat dengan ujian. Cuma sayang sekali puasa ini cuma menahan lapar dan minum, menahan hasrat seksual, nggak dipahami secara jiwa, ya repot kita. Karenanya kan ada tingkatan di puasa itu. Nama secara syar'i tingkatan naik itu namanya puasa nafsiyah. Apa? Puasa nafsiyah, bukan puasa zahir. Larinya ke syahwat. Ini yang mesti dijelaskan. Kalau bahasa psikologinya puasa jiwa deh, ya. Jiwa puasa juga. Ego puasa juga ditahan tuh. Di samping kita nggak makan minum, berat nggak Pak? Berat loh. Itulah yang disebut hadis Imam Bukhari, Muslim nih, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, perhatikan ya, ini udah puasa kedua naiknya, namanya puasa nafsiyah. Ini yang mesti kita lakukan. Apa itu? Iza asbaha ahadukum yawman syaiman falayarfuts walayahal fa in amriun syayatamahu au qatalahu falyakul ini syaim. Ini syaim. Apabila salah seorang dari kalian pada suatu hari berpuasa, maka janganlah berkata kotor, rafat. Jangan, kata kotor aja nggak boleh. Ya, rafat. Dan jangan bertindak gaduh, ngaco, adu domba, yazal. Jangan, udah naik kan puasanya? Jika ada seorang yang mencaci atau mengajak bertengkar sama antum, ya, bini manggarutu, baru boleh dibuka antum sedang berpuasa dengan ucapan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bahasanya ini shaim. Baru disebut aku sedang puasa. Hadis riwayat Muslim juga ada, ya. Nomornya 1151, matan jelas. Itu puasa nafsiyah. Duduk ya. Sampai apa? Jadi besok kalau ada yang ngadak bacaka, sia saja, sebut saja, itu ada kekuatan tuh.
Ini shaim. Ini shaim. Saya sedang berpuasa. Gitu Pak. Maha bana sunan menggale mah. Di luar murah. Kurang ajang gitu kan. Ini shaim itu sih sebutnya. Tidak bisa loh. Sama tuh gagal puasa nafsi antum. Paham? Sepele-sepele aja. Zaman sekarang kan paling mudah menghina orang. Sepakat Pak? Di antaranya apa Pak? Nggak perlu punjung. Ya jari sih. Apa itu? Awak. Batal. Batal Pak. Anda dapat berkat. Kebayang Pak? Itu jelasnya kita harus tolibul ilmi. Naikkan puasa kita. Berat nggak Pak? Masya Allah. La ilaha illallah itu syarat mujizatnya apa Pak? Tahu? Bibirmu nggak bergerak. Sebutlah. Kolbu yang bergerak. Betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong lain. Subhanallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah saja yang tidak bergerak bibirnya itu tandanya ada kekuatan kolbu. Allahu Akbar bergerak bibir nggak? Sampai Pak? Itu dia. Nah, ini tunjukin yang poin-poinnya aja nih. Itu kekuatan tadi itu. Makanya Anda masih melihat tuh, masih menggunakan johir. Jadi kalau antum berzikir masih ingin mobil, pengen banyak bini, kelihatan di mulutnya. La ilaha illallah, kacau Pak. Ini bergerak nih. Syahwat. Makan, kenyang. Padahal la ilallah itu nggak bergerak bibirnya. Sampai? Nah itu baca orang kayak gitu Pak. Pulang lagi udah selesai kayak gitu. Itu ilmu doim tuh. Benar Pak. Siapa yang menciptakan? Allah kan. Jadi kalimat la ilallah jangan disepelein loh. Asmaul Husna itu pakai bibir semuanya Pak. Thayyibah sulit pakai bibir. Diam aja. La ilaha illallah yang bergerak tuh di dalam Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar nggak? Tuh. Hati-hati Pak, zaman sekarang itu menghina itu nggak melalui ucapan aja. Kode tangan aja udah kacau Pak, kita balas dengan kode tangan. Jadi kalau orang begini, jawaban kita gimana Pak? Love katanya. Nafsu tuh. Gimana nih? Begini, kalau ceweknya cakep. Kalau yang jawab cewek jelek, nggak level katanya. Pusing. Batal puasa nafsi antum. Puasa di akhir lancar. Bener nggak Pak? Ya. Iya, gitulah. Nggak usah pakai mulut. Diuji kayak gitu aja. Lebih canggih lagi sekarang. Lewat sosmed. Udah jelas kajinya ada Quran. Nyetunggingin terunjuknya ke bawah. Batal puasa nafsianya. Bener nggak? Jadi hari ini kodrat zamannya sangat mudah sekali mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati ikhwan awat, itu gunanya takim. Sanggup sampai situ puasa kita? Seenggaknya kalau kita paham, kita udah bisa keren deh puasa kita ya. Insya Allah selamat antum. Karena yang biasa aja nih. Hati-hati Iwan, apapun yang kita tulis di sosmed akan bergulir kemana-mana. Lebih hebat nggak jolimnya? Betul kan? Hati-hati Pak, kita punya anak gadis Pak. Buka syahwat kita nggak nasihati, kita kena. Habis rezeki kita. Benar nggak? Ya kemana-mana dilihat. Nggak tahu anak kita itu memancing dosa untuk orang syahwat. Ada kan? Banyak. Hati-hati Pak. Jadi tanggung jawab kita sekarang itu makin tinggi teknologi, makin berat Pak. Kalau kita nggak mengilmuinya.
Lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya kan? Waktu belum ada sosmed kan? Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar itu aja kan? Ngomong misalnya gosip. Karena beberapa orang aja kan? Coba gosip di sosmed. Jutaan loh Pak ngedenger loh. Mungkin gede nggak? Makanya amalannya harus kuat. Jadi kalau sekarang kita antum semua menulis di sosial media, berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja loh. Antar negara soal. Jadi puasa nafsiyah ini kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar, dicaci maki, ya bahasa modernnya apa Pak? Kata Nabi, kul, ini bahasa andong, ilmui. Anak akbahu dimaha gururin. Artinya, aku sedang menahan egoku. Beda tadi. Tapi maknanya tadi, tahan jiwa saya. Yang duduk juga berat tuh, nahan ego Pak. Apalagi kalau yang memancing tuh istrinya, ya. Masya Allah. Jadi syaim, ya. Siam, itu kan diartikan menahan ego Pak. Dalam konsep puasa nafsiyah. Jadi ego apakah itu ego? Ego marah deh. Kita sebagai manusia normal, kita ini normal nih. Kalau diajak bertengkar, diajak ribut, diajak gosip, dibentak orang. Tanya man dong, antum dibentak orang nih. Dibully orang lah. Balas ngebentak gak? Balas ngebentak gak? Tanya. Kalau nggak ada ilmunya balas ngebentak tuh. Di jalan disalip orang, nyalip lagi nggak? Pakai motor. Jujur. Diadu domba. Nggak bisa, bulan Ramadan tuh ngalah aja. Itu puasa nafsiyah. Kita semua hidup di zaman sekarang itu sangat-sangat cepat sekali. Hati-hati Pak. Di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita. Ada orang memfitnah kita. Ada orang mengadu domba sama kita. Mau balas nggak? Kalau nggak balas antum nggak normal. Tak itu. Kapan waktunya? Pukul sekali itu nanti, jangan di Ramadan. Paham? Paham ya? Karena kalau antum dipukul diem aja ya antum kan nggak berilmu ya. Kapan waktunya? Benar? Nah, tuh. Kalau antum lakukan tanpa aturan dengan tidak mengetahui ilmu makfirohnya bulan Ramadan, antum gagal puasa nafsiyah. Siapa yang membalas? Antum sedang berpuasa? Orang sesat. Kalau zaman dulu bilang sesat itu, ya orang dulu nih, itu kelompoknya ekstrim jelas. Abu Jahal, ya dulu kelihatan memang dia ekstrim gitu kan ya. Zaman sekarang sama-sama ahli sunnah, sama-sama satu mazhab. Membuli juga Pak, membid'ahkan juga, banyak kan? Akan aneh. Jadi syaratnya kalau lagi puasa nafsiyah nggak boleh terpancing gitu aja. Itu nasihatan dong. Nah coba interaksi, berani mempraktekannya. Ada jaminan dong. Doa antum makbul. Kalau kedua itu bisa dipraktekkan. Doa antum makbul. Nggak boleh terpancing. Karena Nabi berkata, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari puasa Ramadan, lalu ada yang sedang mengata-ngatai kamu, ada yang memancing ngajak tengkar kamu,
Falyakul ini shaim. Itu hadis sahih. Saya sedang menahan ego. Saya sedang menahan marah. Itu hadis sahih, Pak. Secara eksplisit ada di Quran. Itu yang mesti dipraktekin, bener kan? Nah, tuh. Cukup katakan saya sedang puasa. Jadi puasa apakah itu? Itu yang disebut puasa nafsiyah. Naik levelnya. Nasihat untuk yang muda-muda nih, hati-hati nih. Ya. Enggak yang muda, yang tua juga kadang-kadang mesti dinasihati. Enggak enak pula nonjokin yang muda-muda ya. Ya. Jadi untuk yang muda-muda, nih, bisa nggak antum lebih tua dari fisik dalam bulan Ramadan, dalam berjiwa? Mententang. Aduh, berapa? Ini penting. Kalau antum ingin selamat, lebih dewasa dari tubuh biologis antum. Jadi kalau itu terjadi, kamu bisa mengamalkan, itulah antum mengamalkan Ramadan yang dikehendaki oleh Nabi. Sampai kan? Dan doa yang antum himpun kemarin itu nggak perlu diucapkan, makbul tuh. Ternyata berat ya doanya. Kaitan dengan Alkitab, kaitan dengan ilmu, kaitan dengan waktu, ada tuntunannya. Nah pertanyaannya, siapa pendakwa sini? Banyak kan pendakwa sini, keren-keren. Hari ini ada yang dakwah. Ustaz Fauji ada tuh dakwah. Mudah-mudahan amplop pertama gede. Jadi penting Pak, andung nasihati. Ya. Bukan memojokkan ya, tanahnya andung sayang. Jadi Ramadan yang perlu antum amalkan ya tadi, supaya kehendak keinginan antum khususnya dalam berdoa menjadi mustajab, terkabul, yaitu target Ramadan kita kan. Ini kan berdasarkan kaji di bab sebelumnya. Ya. Maka puasa Ramadan tahun ini 1447 Hijriah kan gitu ya. Coba antum jangan terlalu tinggi-tinggi, jangan sampai level 3 Pak. Level 2 aja dulu. Dong, level 1 aja enggak. Ada yang bolong, enggak puasa. Aneh bin ajaib kan? Alasan kerja. Mau naik level 3, wah mabok ente. Mau level 2 aja udah kacau nih. Ya. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosmed, kita nggak balas, itu aja dulu. Ada nggak yang bisa? Kalau ada yang bisa, insya Allah. Jadi kalau antum dianggap misalnya sesat ini itu, apalagi seorang mubalik, ya udah daya tahan kita naikin. Ini syaim. Yang muda-muda sebaiknya puasalah ini. Imam Al-Ghazali menyebutkan ini puasa kawas. Adan kabarubi. Itu namanya puasa kawas. Ya. Di atas itu bil kawas. Itu di kitabnya ada ya. Gimana Arif paham ya? Itu dia. Prakteknya itu loh. Ke puasa kawas dulu. 2. Ya. Mau nggak dapat kerja besok? Mau nggak dapat istri cantik besok? Kaya lagi. Ya udah, puasa nafsiyah. Gitu Pak. Ya. Kalau udah dipraktekkan puasa nafsiyah Pak, yang muda-muda jadi wali sangat mungkin derajatnya. Jadi wali antum tuh. Bukan wali nagari. Bukan Pak. Wali bener. Karena di akhir zaman ini kalau kita enggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan. Nggak enak nih ngajinya, bener kan? Kalau nggak jadi kekasih Allah kita zaman sekarang ini siapa Pak? Kekasih siapa Pak? Setan kemana-mana Pak. Jadi mesti menjadi kekasih Allah. Itu Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah wali orang-orang yang beriman. Silakan Bapak. Namanya bagus, ruhaninya bagus, tapi gelisah terus. Ada? Nggak ada, jemaah andung nggak pernah gelisah Pak.
nggak pernah galau. Tapi dipanjangin galaunya lata seribu, gelisahnya dinaik-naikin, aja pusing. Duduk nggak mau, kan kacau nih Pak. Itu puasa nafsianya gagal tuh. Sayangilah makhluk di bumi, ahabal malukoti alal ard, maka wasatu hibakul makhlukoti bisyamai, maka makhluk di langit nolong kita tuh. Jadi ajab dunia itu gelisah Pak, itu luar biasa sebenarnya beratnya. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan kata hatinya, mengikuti nafsiyahnya, tidak menahannya. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama terdahulu ngomongnya gini, hendaklah engkau menjadi rabbanin somadinin walatakunu ramadanin. Jadilah kamu dua orang, dua karakter Rabbani. Rabbani ini karakter yang kalbunya terikat dengan Rob. Dan karakter Somadaniin yang kalbunya hanya bergantung kepada Ahlus Somad, kepada Allah. Allahu Somad. Jadi enggak bergantung kepada makhluk. Ramadan itu untuk Allah. Enggak tergantung pada makhluk. Problemnya hari ini nafsiyah kita sering mendengarkan kata-kata orang. Akhirnya kita nggak kedenger kata-kata kalbu kita. Itu yang terhijab. Kan kita sering mendengar kata orang. Maka kalbu kita nggak ngomong. Maaf, itu hakikat budak. Enggak enak ngajinya nih. Enggak, Anda nunjukin. Maka berfatwalah pada bulan Ramadan itu kepada kalbu. Coba tanya, kalau kita udah ngaji Quran aja kalbu antum nunjukin tuh. Ini jelek, ini baik, pasti tahu tuh, Furqan tuh. Kalau sering memuasakan nafsiyah kita, maka kalbu kita insya Allah ilham antum akan menunjuki kebaikan. Itulah yang Nabi ajarkan. Istiqomah. Latihlah diri kamu, naikkan level kamu, coba dengar fatwa dalam kalbumu. Kita sering minta fatwa kemana Pak zaman sekarang? YouTube, Mbah Google. Tadi aja nanya fatwa ke Mbah Google, kenapa aneh? Padahal ada yang lebih keren, nggak kalbu antum. Kalau udah bersih, antum nanyanya ke YouTube sih, ke Google. Coba nanya ke kalbu, jangan langsung. Tanya dulu ke kalbu. Kenapa? Zaman sekarang itu buatan YouTube, Google itu orang Yahudi, bro. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanya ke Yahudi. Ya nggak bener lah. Kita nggak boleh benci Yahudi. Hati-hati ya. Kita benci sama orang kafir dari kalangan Yahudi. Itu yang benar. Ya, kita cuma benci orang kafir di kalangan Yahudi. Bedakan tuh. Kita ini Muslim. Nggak benci, nggak boleh, dosa benci Israel. Kita hanya benci Zionis yang jolim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Sampai Pak, anti bener sama Israel. Lihat sejarahnya, Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, dipukul rata semuanya sama benci dengan Nabi Yakub. Rusak iman kita. Makanya diilmui. Itu gunanya kita duduk. Kita benci kepada kelompok-kelompok dolim. Musuh kita adalah orang dolim. Musuh kita bukan ras. Musuh kita bukan bangsa. Bukan satu negara. Musuh kita adalah setan. Sifat yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Betul kan? Bukan setan natural, itu dirantai. Ya. Karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majadan. Setan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Tuh.
Di sini sahih. Maka jangan heran ada manusia yang zahirnya di dalamnya yang mengalir setan, dia ulama, tapi nggak dibersihin kolbunya. Ini kacau juga nih. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Halo? Iya. Kesurupan tinggal tepok-tepok bacain ayat kursi, ya. Ciumin itu bawang putih bisa sadar loh. Iya, kesurupan. Bisa jadi sadar. Tapi kalau udah mengalir di darah, diruqyah 1000 kali, nggak nafsiyah kita, mabok nggak sembuh-sembuh, Pak. Jadi puasanya orang yang mengalir di jalan darahnya, puasa nafsiyah. Betul kan? Itu maka diwajibkan kita naikin level. Puasa apa itu nafsiyah? Kalau kita tanya lagi lebih dalam lagi, bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari fisik, lalu karakter, emosi. Harus jalan dua-duanya. Umpama gini, mata kita normal ya. Condong kanan, rancak. Kalau tidak ada condongan rancak, matonyo rabun. Bulan puasa. Betul Pak Bas? Awak condong kanan, rancak. Ya. Condong malie nan hijau atau nan merah kalau dikepeng? Nan merah. Normal. Nan duduk begitu juga. Iya kan? Normal, Pak. Tapi itu harus dilawan di puasa Ramadan. Itu nafsiyah. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah, nggak perlu ke tempat umum. Lebih cantik lagi, Pak. Nggak perlu jauh-jauh, Pak. Benda kecil, smartphone, HP, buka aja, tag. Keluar tuh sekali. Betul, kan? Bisa nggak itu ditahan? Berarti antum sudah praktekin puasa nafsiyah. Kalau enggak, batal gimana doa antum mau makbul? Aku marah-marah antum. Maaf. Benar atau tidak benar? Ya udah. Pas kita baca Quran, masuk apa kok Pak? Namanya apa? Iklan. Nan ranca-ranca nan keluar Pak. Kacau Pak. Awalun bisa menafikan lagi, pikiran langsung karajo tuh Pak. Kacau Pak. Antum batal nih puasa nafsiyah tuh. Mampu nggak menahan gejolak itu? Kalau mengalihkannya, maka yang kecanduan nonton film yang nggak jelas, ya, ganti Pak dengan main game nggak apa-apa. Levelnya rendahin dulu. Tapi ingat main game jangan nunggu judi. Bikin gawat dari melihat yang nggak jelas Pak. Ilmui, iya kan? Karena mengundi anak panah itu haram hukumnya. Batal puasa dua-duanya lahir tuh. Masya Allah hari ini kemarin siang masih ada. Pun yang dihitung nggak jemaah dong di langit. Kalau di langit ya nggak ada Pak, orang soleh-soleh semua. Hati-hati Pak, batal itu dua-dua loh. Lihatnya nggak jelas. Jadi gini Pak, niat aja Pak, misalnya main game, ya. Niat aja mudah-mudahan kita beruntung, udah haram itu Pak. Haram Pak. Udah batal itu. Untuk puasa level tinggi, jadi susah juga ya. Maaf ya, Nung sampaikan jelas-jelas yang paling banyak terjadi sekarang. Hati-hati kecanduan. Beresin kecanduan itu secara Islam itu gimana sih? Nggak bisa sekaligus Pak. Nggak bisa. Perempuan melihat kita salah, misalnya pendekatan nih, jangan ikutin sifatnya. Putus saja, cerai saja. Jangan ikutin. Itu jeleknya. Nggak boleh sekaligus, stres kita. Jadi kalau antum perokok, ingin nggak merokok, nggak bisa sekaligus. Berhenti sekaligus stres kita. Setuju nggak? Pelan-pelan. Islam ngajarin. Alihkan ke yang lain. Contoh inaba, pengobatan kecanduan dengan narkoba yang keras Pak. Itu nggak bisa sekaligus diberhentikan. Alihkan ke zikir.
pelan-pelan kontrol, maka bisa sembuh. Apapun juga yang sekaligus ngaget Pak, stres. Kan zaman serba cepat, nggak bisa. Anak sulit berjilbab pelan-pelan. Dari diri kita dulu, dari ibunya dulu, betul kan? Nggak bisa sekaligus, kearifan perlu. Kecanduan nonton film yang aneh, yang nggak jelas, karena aneh itu, karena sangat jelasnya nonton film itu. Udah paham ya? Maaf. Harus diganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah. Misal, kungfu, petualangan gitu bro. Kok enggak makin tinggi levelnya main judi. Rusak levelnya kita. Harus ada gantinya, merubahnya. Kalau enggak ada gantinya, stres kita. Benar nggak? Orang kalau mau berhenti ngerokok nggak boleh langsung. Dia harus pelan-pelan kurangi kan gitu. Kurangi. Ini syaim sampai 3 kali Pak. Harus ada kesibukannya diganti dengan makanan ringan kalau merokok itu kan. Ya. Jadi ilmui, ada orang kena candu narkoba nggak boleh langsung berhenti. Metodenya inabah, diganti dari kesibukan nyandu ke kesibukan zikir, jahar, kopi, dipraktekin. Ini kata Allah. Karenanya Allah berfirman, masuk amalan kedua, Sad surat 38 ayat 24. Iqra itu dia tuh. Suratnya 38. قال لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Daud berkata, sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikit dari mereka itu. Dan Daud mengetahui bahwa kami memujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Permohon kepada Allah kalau antum boleh menafsirkan secara iktibar mana gini. Ada yang disebut puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu mengatasi orang yang kecanduan narkoba. Ya. Puasanya puasa kayak gitu tuh, nafsiyah tuh. Ya. Sesungguhnya dia telah berbuat jolim kepadamu dengan meminta kambingmu. Kambing tuh panas ya, enak kan, nyandu Pak. Untuk tambah lagi kambingnya. Jadi kalau orang kecanduan akan tambah terus. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang sudah kecanduan ngambil orang lain, berserikat, dibawa yang lain, betul nggak? Tuh, kebanyakan gitu.
itulah jolim kepada yang lain. Kecuali hanya sedikit orang yang beriman yang tidak terasuki oleh narkoba tadi, itu kan? Kan sedikit, hanya sedikit. Nah, ya. Maka ia meminta ampun kepada Allah dengan inabah. Bacanya kan inabah tuh. Anab. Ya. Maka dengan metode inabah yang dikontrol dengan mursyidnya, maka dia bisa sembuh narkoba itu. Paham? Itu dasar inabah. Katanya praktek metode inabah untuk mengatasi narkoba ada di Quran nggak? Jawab. Bukan kata surah ayat, udah dari Allah, betul kan? Coba ayat keduanya. Ini dalil inabah nih. Letaknya pada puasa nafsiyah. Az-Zumar 39 ayat 54 baca tuh. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Kembalilah kepada Tuhanmu, itu kan tobat. Betul kan? Kembali. Tobat kepada Tuhan. Inabah itu. Berserah diri. Karena kalau nggak kembali kepada Tuhan, nah kembali kepada Tuhan itu kan perlu penuntun yang ahli. Mau sendiri kembali, balik lagi makan lado kutu, Pak. Doso balik, doso balik, doso balik. Ya. Nah, ini kan jangan-jangan takut ada ilmunya nih. Udah hilang berkat inabah. Nggak narkoba lagi, tapi mabok, kata dikurangin levelnya. Kacau, nggak datang kemari nggak akan sembuh. Gimana nih? Apalagi nggak tahu ilmu bulan puasa ya. Masih mabok juga, ya kacau Pak. Maka tolong praktekin di ayat terakhirnya ini. Ini Pak ayat inabah nih. Menahan nafsiyah. Ayat 13. Jangan sial supaya antum jangan sial. Praktekkan 27. Ayatnya 27. Baca tuh. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi kalau ingin selesai, tidak mabok dunia lagi, tidak mabok narkoba lagi, tidak kecanduan maksiat lagi, adalah tobat. Apa itu? Man anaba. Inaba. Benar nggak? Kembali kepada Tuhan sendirian. Enak aja. Perlu dikontrol bro. Perlu mursyid. Sekarang nggak lari ke narkoba lagi. Ubudunnya Pak. Kecanduan film yang sangat jelas. Gitu. Ya. Itulah dalil inabah, terapi pengobatan khusus orang-orang yang kecanduan narkoba yang dipraktekkan oleh Pondok Pesantren Suralaya dengan metode tobat. Tentu tobatnya pelan-pelan, tidak sekaligus, dialihkan dengan metode zikir jahar inabah dengan konsep torekot, qadariyah, wan naqsabandiyah. Tentunya hal ini perlu dibimbing oleh wakil talqin. Yang tadi awal sudah kita praktekkan Pak. Masuk puasa putaran kedua. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. Diam ininya Pak. La ilaha illallah. Itu inabah. Nah kita arahkannya ke antum nggak mabok. Ya. Tapi kalau ada yang mabok ya udah kacau juga antum nih. Bulan puasa mabok juga kan kacau Pak. Repot bener. Pelan-pelan beresinnya. Kalau udah bekarat tuh ya udah pelan-pelan loh. Enggak juga bakar aja lah, ya. Iya bakar kan karat hilang, gitu ya. Mudah-mudahan yang bakar itu guru mursyid. Ya, kalau yang bakar Allah, ngeri bro. Jadi itulah prakteknya. Adanya di Ramadan putaran kedua. Tobat, betul? Jadi keren banget deh. Allah itu ngajarin menuntun kita itu untuk kita, Pak. Ya. Jadi jelas ya, kembali kepada Allah, tobat itu perlu pembimbing. Kalau terkait sudah rohani, betul kan? Lahir aja banyak yang gagal, Pak. Metodenya gitu, di zaman sekarang tentunya sudah banyak yang kecanduan sifat hubud dunia, bukan lagi ke situ. Serakah, jolim, harus dengan puasa nafsiyah, identik sama dengan inabah, menaikkan level puasa, bukan lahir menahan lapar aja, tapi termasuk jiwa kita, akhlak kita. Itu disebut puasa nafsiyah. Itu ada di Al-Ghazali, ada di yang paling tingginya pemaksaannya pada Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, pencetus tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah, Jahar dan kopi. Paham ya? Itu pentingnya. Sudah saatnya antum yang ada di sini menjadi wakil talqin. Jangan mursyid bro. Wakilnya tambah wakil talqin. Mudah-mudahan naik menjadi wakil talqin. Mudah-mudahan kalau berkontak jadi mursyid. Paham? Itulah penterapis. Ini enggak ilmu teori terapis, tasawuf. Duduk zikir talqin aja enggak mau. Jadi penterapis dengan ilmu syariat, ya. Enggak dipraktekkan dengan wakil talqin, jadi enggak tanya Pak A. Dia harus lebih rajin kemari kan? Disapu terus. Maka yang sudah asirullah seperti Iwan Munda, Iwan Paal, itu sudah saatnya menjadi wakil talqin. Udah prakteknya udah. Ayat dulu. La ilaha illallah, kasihin aja. Karena ada hubungan sanad. Tahu sanad? Ada penjelasannya bukan dari diri sendiri. Ada yang menghubungkannya, yang duduk menghubungi kepada yang di atasnya, yang di atas kepada Jibril, yang Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada Jibril, Jibril kepada Allah. Jadi enggak tuh? Itu dia. Jadi susahnya apa? Teorinya? Enggak, prakteknya. Itu dia. Papa sudah bisa, karena udah ditalqin. Nah, praktek secara umum ada di puasa nafsiyah. Jangan johir aja, paham ya? Nah. Sekarang beda lagi, bukan ke sana larinya. Orang serakah banyak, orang jolim banyak, hubudutnya banyak. Bapak sudah melakukan perbaikan terapi pada kondisi kodrat zamannya, ya, maka bapak sendiri akan bersih. Itu otomatis. Yang duduk terasa itu. Jadi udah jelas ya. Serakah, jolim, puasa kan nafsiyah. Itu konsepnya pada konsep syariat, ajaran Islam. Itulah taubat. Maka disebut mubasir al-awabin. Bergembiralah orang-orang yang mau bertaubat. Duduk. Itu tingginya. Promosi andong ya? Enggak. Takut riak. Pelan-pelan ya melakukannya. Kalau bisa langsung berhenti harus dengan cara inabah atau nazar. Ada metodenya. Ganti langsung, kurung dia, duduk, kalwat, zikir, inabah, talqin. Kalau nggak bisa itu nazar.
Najar atau najar Pak? Kalau saya melakukannya lagi, saya dipocong, jadi pocong. Itu sumpah pocong Pak. Kalau 20 orang ngedoain kayak gitu jadi nggak Pak? Talkin langsung tuh. Anu nggak berani ke situ. Karena kontan. Benar nggak? Itu hebat ilmu hati, ilmu inabah. Jadi kalau sudah kecanduan nggak bisa arti kata ya sekaligus. Bisa stres. Orang lebih pilih apanya Pak? Kalau sekaligus kembali lagi Pak ke rokoknya, ke candunya. Jadi ketika ada keinginan yang di luar kemurnian kolbu, dilawan. Itu riadohnya. Maka kata Imam Abdul Qarim Al-Jili mengatakan begini. Mereka seorang mursyid, la yumkinu kal wusulu ala naqail qalbi ila min kilalil qabri. Hati-hati memaknai ini. Jelasin ya. Kebeningan kolbu, kebersihan kolbu, kecemerlangan kolbu hanya engkau dapatkan dengan kufur. Pemahamannya kufrun nafs. Kufrun nafs itu kalau diterjemahkan melawan kufur tadi. Dibersihkan kolbu antum itu melawan kufur. La ilaha illallah. Itu dia. Jam 3 pagi enaknya meluk apa Pak kita? Meluk bantal. Hari ini kita jam 12:30 masih mencoba membersihkan kolbu dengan tolebul ilmi. Ya, udah jihad paling keren. Kalah Badar tuh Pak. Perang Badar fisik tuh kalah. Kapak naga gede 313. Benar Pak. Perang Badar kan 313 melawan 1000 orang. Menang kan? Nah, itu dia Pak. Makanya itu Pak. Makanya ada sinetron Kapak Naga Geni Pak. Dari situ, dari Perang Badar Pak. Ya. Jadi ini penting Pak. Bapak mempelajari ilmu-ilmu tadi dalam konsep waktunya tepat. Banyak tobat. Mumpung ada petunjuknya. Mungkin ada pembimbingnya. Insya Allah Bapak praktekin aja. Jadi jangan pede-pede. Udah deh. Karena Bapak ada rantainya, Bapak lakukan aja. La ilaha illallah. Minum nih. Makbul Pak. Yang tua-tua aja dong. Enggak, yang muda praktekin aja. Ya. Sampai Pak. Itu doanya. Ayat 1000 dinar dong. Enggak begitu Pak. Jangan yang macam-macam jangan Pak. Ilmu tertinggi adalah menafikan kufur. Kalimatnya thayyibah. Paham? Itu dulu ya ini masih part 1. Part 2 kita masuk Senin aja ya. Ahlul Badar dalam puasa. Itu yang paling penting. Ilmunya napak naga geni 313. Mau datang nggak mau datang bodoh ting. Langsung ke karomah. Banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, ini menjadi amalan untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.